Baik sobat semuanya, jika di antara kalian akan mengganti SSD lama dengan SSD yang baru, mungkin dengan ukuran yang lebih besar atau dengan kecepatan yang lebih kenceng. Akan tetapi kalian malas untuk menginstal ulang OS-nya karena sudah banyak aplikasi yang terinstal di dalamnya sehingga akan memakan waktu yang sangat lama. Maka kalian sudah menemukan video yang tepat di sini. Jadi di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara cloning OS tanpa ribet, dan itu tentunya akan memakan waktu yang sangat singkat sekali dengan menggunakan software yang tentunya juga gratisan. Oke, jadi langkah yang pertama terlebih dahulu akan saya hubungkan SSD enclosure ke komputer. Tapi berhubung SSD ini masih baru, jadi masih belum terbaca ya. Dan setelah itu kita harus mendownload softwarenya dengan membuka halaman browser terlebih dahulu. Lalu ketik saja Disk Genius. Setelah sampai di sini, kita masuk ke situs Disk Genius dengan mengklik tombol download. Oke, di sini kita disuguhkan ada 3 tombol download, yaitu free download, 32 bit, dan 64 bit. Akan tetapi, saya akan pilih tombol yang free saja untuk mendownloadnya. Oke, proses download sudah selesai. Kita buka foldernya dan langsung saja klik 2 kali untuk menginstalnya. Untuk menginstalnya itu cukup mudah ya, karena sama saja dengan menginstal software-software yang lain. Hanya saja di sini perlu diperhatikan, kita tidak disarankan untuk menginstal pada SSD yang ada isinya, karena nanti SSD tersebut akan diformat otomatis dan data-data di dalamnya akan terhapus permanen. Dan setelah kita memahaminya, kita langsung saja next. Kita tunggu beberapa saat, proses sedang berlangsung, dan setelah selesai kita klik finish. Dan inilah tampilan dari Disk Genius. Akan tetapi karena SSD saya ini masih baru dan statusnya masih unallocated, jadi di sini hanya ada tulisan HD1 dengan merek enclosure-nya Lexar beserta ukuran SSD-nya. Jadi terlebih dahulu saya akan mengalokasikan SSD tersebut dengan membuat satu partisi saja. Oke, partisi SSD sudah terbentuk ya, dan akan saya buka lagi Disk Genius-nya. Dan ternyata di sini sudah langsung terbaca partisinya. Untuk memulai mengcloning OS yang ada di drive C, kita langsung klik saja tombol OS Migration. Setelah ada tampilan keterangan seperti ini, kita langsung saja klik OK. Nanti ada peringatan seperti ini ya, yang menjelaskan bahwa semua file yang ada di SSD target akan ditimpa. Jadi sebaiknya kita menggunakan SSD yang memang sudah kosong. Dan setelah yakin, kita langsung klik saja OK. Di sini ada tampilan untuk kita bisa men-set partisinya ya, karena partisi custom itu terpakai 237,7 GB. Kalian bisa langsung melanjutkan ke tahap berikutnya atau men-set partisinya terlebih dahulu dengan cara mengklik garis pembatas ini ya, dengan menggeser ke kanan atau ke kiri. Dan setelah yakin, kita bisa langsung klik start. Ada peringatan lagi, masih sama seperti yang tadi, kita klik saja OK. Di sini ada keterangan yang intinya adalah kita dianjurkan untuk menutup dan menyimpan semua aplikasi lain yang sedang berjalan, karena semua file dan aplikasi yang ada di drive C akan berpindah ke SSD yang baru. Lalu pada pilihan tombol di bawah ini saya pilih saja yang Hot Migration. Proses cloning sedang berlangsung dan memakan waktu yang lumayan singkat ya, yaitu hanya 10 menit saja. Akan tetapi itu tergantung dari berapa besar jumlah file, kecepatan SSD ataupun performa dari masing-masing perangkat yang kalian miliki. Dan setelah semuanya selesai, lalu akan saya cek lagi di Windows Explorer-nya. Di sini sudah berhasil di-cloning pada local disk E ya, akan tetapi berhubung SSD saya ukurannya 2 TB dan belum semuanya terbaca, jadi saya harus membuat partisinya terlebih dahulu. Untuk cara mempartisi SSD internal yang baru, saya sudah pernah membuat videonya ya, yaitu pada video sebelum video ini dibuat. Jadi untuk menyingkat waktu, pada video kali ini saya akan persingkat saja.
Oke, dua partisi sudah terbentuk ya, dan sekarang sudah siap untuk memindahkan SSD hasil cloningan ini ke komputer. Dan menurut pengalamanku, karena saya mengcloningnya dengan menggunakan SSD internal yang terpasang di enclosure, jadi kita tidak usah men-setting BIOSnya lagi ya untuk dijadikan boot priority. Karena itu sudah otomatis akan terbaca saat menukar SSD yang lama ke slot SSD yang baru. Kecuali kalau di laptop kita terdapat ada dua slot SSD. Oke, setelah SSD sudah terpasang, akan saya coba hidupkan laptop ini. Apakah bisa langsung terbaca? Wah, ternyata luar biasa ya, sudah bisa langsung digunakan tanpa harus install ulang dan juga install aplikasi-aplikasi yang lain. Untuk posisi shortcut di desktopnya juga masih sama seperti pada posisi yang semula. Dengan cara ini, kita bisa sangat menghemat waktu dan juga tenaga kita ya. Oke, cukup sekian saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika ada pertanyaan, silahkan saja tinggalkan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih sudah menonton.